Bentar. Iya. Oke, sudah terlihat. Sudah, Kak. Oke. Ini pertemuan kita terakhir ya. Pertemuan terakhir terkait di mata kuliah toksikologi umum atau toksikologi. Hari ini kita akan membicarakan mengenai risk assessment gitu ya, atau analisis atau penilaian resiko. Oke, sebelum kita berbicara mengenai penilaian resiko, yang sudah kita pelajari sampai saat ini apa sih gitu ya? Apa sih peran toksikologi atau ilmu tentang racun ini pada pengembangan, produksi, dan pemasaran dari senyawa toksik? Nah, senyawa toksik sendiri itu bisa berupa eh bentar, ada ini tuh. Oke. Mana ininya? Laser point. Oke. Jadi di sini toxic substance atau bahan beracun itu bisa berupa obat, kemudian bisa berupa bahan racun yang secara alamiah ini memang beracun gitu ya. Kemudian bahan tambahan makanan, pestisida, kemudian bahan kimia industri, cemaran lingkungan, dan juga racun rumah tangga gitu ya. Kemudian di sini ada hubungan antara ada hubungan timbal balik dengan ilmu toksikologi gitu ya. Jadi toksikologi mempelajari macam-macam toxic substance ini. Kemudian toksikologi ini mempelajari kondisi mekanisme efek toksik dan juga sifat dari efek toksiknya. Kemudian metodologinya untuk mengetahui kondisi mekanisme dan efek toksik ini itu dinamakan uji toksisitas gitu ya. Yang kemarin sudah kita pelajari uji toksisitas
Oke, nah, dari uji toksisitas ini didapatkan data-data yang dapat digunakan untuk menilai keamanan dan menilai resiko dari senyawa toksik ini gitu ya. Oke, nah, berikutnya, jadi prinsip dari penilaian risiko dan regulasi gitu ya. Jadi ini memang ranahnya regulator gitu ya. Eh, Penilaian risiko itu dimaksudkan untuk mengatur gitu ya, mengatur senyawa berbahaya untuk melindungi kesehatan manusia gitu ya. Sehingga prinsip dan metodologi yang digunakan itu sangat penting karena prinsip dan metodologi yang kurang tepat hasilnya akan tidak tepat gitu ya. Kalau hasilnya tidak tepat, eh, kesehatan manusia ini gagal diproteksi gitu ya. Oke, berikutnya apa sih langkah-langkah pada penilaian risiko gitu ya? Yang pertama, langkahnya adalah menilai bahan berbahaya gitu ya. Bahan berbahaya itu dari data toksikologi dan juga data-data lain yang terkait. Kira-kira data apa selain data toksikologi yang perlu diketahui? Kira-kira apa? Ada yang bisa ini nggak? Kira-kira selain data toksikologinya atau data uji toksisitasnya, kira-kira ada data lain nggak yang diperlukan dalam mengidentifikasi keberbahayaan? Ini ada di kuliahnya Prof. Arif dan Bu Retno loh ya, kaitannya. Data, halo, halo, suara saya terdengarkah? Saya nggak kedengaran kok. Ada yang bisa jawab? Kira-kira data apa? Oke, sudah nanti dicari ya. Kemudian penilaian dosis respon gitu ya. Kemudian berikutnya penilaian paparan gitu ya. Penilaian paparan bisa jadi paparannya itu dari lingkungan atau dari eh, dari monitoring biological gitu ya. Terus kemudian karakterisasi resiko. Nah, karakterisasi resiko ini bagaimana sifat dan magnitude gitu ya, atau eh, naik turunnya gitu ya terhadap resiko manusia gitu ya. Dan juga penilaian ketidakpastian. Oke, yang ini tadi sudah ketemukah data yang terkait untuk hazard identification? Hmm, adakah ada nggak data distribusinya gitu ya?
ya nggak? Terkait farmakokinetik itu ya. Kemudian bisa jadi eh, data fisika kimia dari senyawanya, jadi kelarutannya seperti apa, titik leburnya seperti apa, gitu ya. Kemudian resiko itu didefinisikan sebagai keberbahayaan dikalikan dengan exposure gitu ya. Jadi kalau nature-nya dia memang berbahaya, kalau tidak ada exposure gitu ya, atau tidak terpapar, atau tidak berikatan, atau tidak berinteraksi dengan sistem biologi ya pengalinya nol gitu ya. Jadi ya resikonya jadi nol. Tuh, kemudian berikutnya terminologi yang digunakan dalam risk assessment. Yang pertama ada acceptable daily intake gitu ya. Mungkin ini yang sering didengar adalah eh, intake harian gitu ya, atau paparan harian yang dapat diterima setiap harinya gitu ya. Kemudian ada benchmark dose. Ini adalah dosis yang dapat menyebabkan perubahan atau respon gitu ya, yang berupa adverse effect dibandingkan dengan background. Kemudian reference dose ini adalah estimasi dari dosis exposure harian gitu ya. Ini sebenarnya lebih mirip dengan ADI atau acceptable daily intake tadi. Kemudian safety factor. Nah, safety factor itu adalah faktor yang digunakan untuk mengestimasi perbedaan gitu ya dari beberapa faktor. Jadi kayak nanti akan dijelaskan di belakang gitu ya, apa itu safety factor dan bagaimana penggunaannya gitu ya. Atau safety factor ini bisa disebut juga dengan uncertainty factor gitu ya. Oke, ini adalah threshold dan eh, pendekatan dari resiko, analisis resiko gitu ya. Untuk senyawa yang bersifat non-karsinogenik gitu ya, threshold dose-nya atau batas amannya itu didefinisikan sebagai ADI tadi, acceptable daily intake, dan juga NOAEL gitu ya, no observed adverse event level. Jadi mengapa di uji toksisitas yang tidak khas itu nilai NOAEL ini menjadi penting gitu ya. Jadi mengapa nilai NOAEL itu menjadi penting? Karena di dosis inilah kita bisa memastikan bahwa senyawa atau bahan atau obat itu tidak bersifat berbahaya gitu ya, tidak menimbulkan efek berbahaya. Nah, kemudian untuk yang senyawa-senyawa yang bersifat karsinogen dan genotoksik gitu ya, itu mungkin gitu ya, mungkin tidak, sangat mungkin tidak memiliki dosis threshold gitu ya, atau dosis batas. Berikutnya, ini adalah regulatory safe limit untuk analisis resiko gitu ya. Ini untuk yang senyawa non karsinogenik, hazard index itu adalah chronic daily dose dibagi safe limit. Safe limitnya itu bisa berupa ADI, RFD, atau TDI. TDI itu adalah tolerable daily intake gitu ya. Ya mirip juga istilahnya dengan acceptable daily intake. Hanya beda-beda bahasa saja. Jadi yang maksudnya adalah sama gitu ya. Jadi batas aman yang masih dapat dikonsumsi secara harian seumur hidup gitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara menilai ADI ini atau acceptable daily intake? Yang pertama adalah kita harus mendapatkan gitu ya.
data-data yang relevan itu terkait toxicity test, pharmacokinetik, gitu ya. Jadi toxicitasnya seperti apa sih, kemudian dieliminasi atau lambat dieliminasi seperti itu ya. Kemudian distribusinya kemana, kayak gitu. Itu pentingnya farmakokinetik gitu ya. Kemudian data ini, data no observed adverse effect level. Jadi data Noel-nya ini kita dapatkan. Nah ini tadi safety factor gitu ya, biasanya dipakai 100. Ini kenapa dipakai 100 itu faktor pengaruhnya gitu ya, faktor keamanannya gitu ya. Yang didapat dari 10 itu merupakan variasi individual dan 10 merupakan difference spesies gitu ya. Jadi kalau ujinya di hewan, di rodent gitu ya, didapatkan Noelnya misal 100 miligram per kilogram berat badan, nanti safety faktornya menjadi berapa? Berapa dosis amannya? Oke. Kemudian eh, penilaian exposure diistilahkan dengan PDI atau Permitted Daily Intake. Ini didapat dari eh, F1 itu adalah makanan satu gitu ya. Kemudian L1 ini adalah dosisnya dosis pertama ditambah makanan kedua, dosis kedua. Jadi kayak bahan pengawet makanan misal kayak gitu. Berapa banyak sih kira-kira yang akan kita intake gitu ya atau akan kita makan gitu ya. Sorry, ini PDA ini possible daily intake gitu ya. Berapa banyak nanti yang akan kita konsumsi setiap harinya. Misal nih bahan tambah apa bahan pengawet dari kecap gitu ya, kemudian dari saus, dari sambal dan seterusnya gitu ya. Misalnya pada bakso gitu ya, pada bakso ternyata semuanya pakai eh, apa ya kemasan produk botolan gitu ya, yang masing-masing punya pengawet gitu ya, pengawetnya sama persis. Nah itu jadi nanti exposure-nya ditambah, ditambah, ditambah. Kemudian eh, estimasi dari resiko itu adalah frekuensi expected dari efek yang tidak diinginkan gitu ya. Modelnya itu bisa macam-macam. Ada probability model, kemudian mekanistik model, dan juga variasi yang lain. Nah, ini model probabilistik itu pantau respon gitu ya. Itu ada atau tidak responnya gitu ya. Kemudian mekanistik model ini menggunakan one hit model, multi model, atau multi stage model. Kemudian variasi yang lain yang bisa time to respond, completing risk, dan juga data metabolik gitu ya. Jadi eh, bagaimana mengestimasinya. Kemudian ini ada beberapa model matematik gitu ya untuk penilaian risiko. Ini kalau penilaian risiko terhadap senyawa yang bersifat karsinogenik, ini resiko kansernya itu merupakan slope factor dinotasikan dengan Q1 star gitu ya dikalikan dengan LEDD. LEDD adalah lifetime average daily dose. Ini misal exposure terhadap vinyl chloride gitu ya. Ini di udara itu sebanyak sekian mikrogram per liter udara gitu ya. Jadi exposure concentration-nya 50, vinyl chloride per liternya itu adalah 128 gitu ya. Kemudian yang di metabolisme, ini lihat pada tiga teratas gitu ya, pada tiga teratas itu peningkatannya cukup besar gitu ya. Tapi kemudian dari 4 ke 5 ke 6 ini peningkatannya yang di metabolisme menjadi tidak signifikan gitu ya. Makanya jumlah ininya, jumlah liver angiosarkomanya itu juga tidak meningkat lagi gitu. Jadi sudah
sudah mentok mentok di sini gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah protokol dari analisis resiko. Ini dilihat di sebelah kiri ini adalah tipe dari senyawanya. Tipenya bisa berupa non-karsinogen, karsinogen atau non-sensitizer. Ini untuk senyawa yang diaplikasikan di kulit. Kemudian ada juga senyawa sensitizer gitu ya. Nah, critical information-nya di sini adalah untuk yang non karsinogenik itu safe limit bisa berupa ADI, RFD atau TDI. Kemudian exposure datanya itu bisa CDI, chronic daily intake yang didapat dari tadi ya possible daily intake tadi. Nah, jadi possible daily intake-nya berapa, kemudian diubah menjadi chronic daily intake. Kalau itu memang exposure-nya kronis gitu ya, tiap hari makannya sama gitu ya. Kemudian analisis resikonya jadi hazard index sama dengan CDI dibagi EDA. Chronic daily intake dibagi acceptable daily intake. Jadi hazard index-nya harus kurang dari 1. Dan tadi karsinogenik sudah didapatkan, slope factor-nya tadi berapa, LEDD-nya berapa gitu ya. Kemudian risiko kansernya adalah Q1 star kali LEDD. Harapannya risikonya itu kurang dari 1 kali 10⁻⁻⁶ untuk produk konsumer. Gitu ya. Jadi risikonya harus sangat kecil, 1/1.000.000 gitu ya. Kemudian non-sensitizer untuk bahan atau senyawa yang diaplikasikan di kulit. Itu critical information-nya adalah NOAEL atau LOAEL. LOAEL itu lowest observed adverse event level, adverse effect level gitu ya. Terus SED ini systemic exposure dose gitu ya, systemic exposure dose. Jadi pemakaiannya di kulit, tetapi exposure sistemiknya seperti apa gitu. Kemudian MOS gitu ya, MOS-nya, margin of safety-nya itu adalah NOAEL dibagi SED. Harapannya MOS-nya ini harus lebih besar sama dengan 100 gitu ya, margin of safety tadi. Mirip dengan uncertainty factor tadi. Ini juga safety factor tadi ya. Kemudian untuk yang bersifat sensitizer, ini AEL gitu ya, atau acceptable exposure level, itu sama dengan Nesil per sub. Nesil itu adalah no expected sensitization induction level dibagi dengan sensitization assessment factor. Harapannya AEL-nya ini lebih besar sama dengan CEL gitu ya. Jadi nilai acceptable exposure levelnya itu harus lebih besar dibandingkan consumer exposure levelnya. Jadi dari sini gitu ya, kita bisa tahu kalau senyawa-senyawa yang bersifat alergen gitu ya, atau yang menimbulkan reaksi alergi, asal dikonsumsi dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan acceptable exposure levelnya, itu akan aman. Contohnya begini, kalau kita alergi udang gitu ya, ini makan 2 udang itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika makan 3 udang, muncul gatal-gatal alergi misalnya gitu. Jadi kalau ada istilah bahwa kalau orang sudah alergi terhadap sesuatu, pasti akan selalu muncul alerginya. Itu belum tentu gitu ya. Belum tentu. Kalau exposure-nya itu masih berada di bawah acceptable exposure level, ya nggak akan muncul alergi gitu ya. Nah, ini juga mungkin ada teman-temannya atau ada saudaranya atau pernah tahu gitu ya, jika eh, dokter gitu ya, dokter itu melakukan desensitisasi itu adalah dengan memberikan alergen itu, misalnya alergi susu sapi gitu ya, anaknya atau anaknya keponakannya ada yang alergi susu sapi,
itu diberikan susu sapi tapi jumlahnya kecil 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 terus gitu ya untuk melakukan desensitisasi gitu ya. Jadi exposure-nya terus di exposure tapi di bawah acceptable exposure level, jadi tidak muncul reaksi alergi gitu ya. Akhirnya lama-lama akan hilang gitu ya alerginya terhadap susu sapi misalnya gitu. Oke, berikutnya ini ada permitted daily exposure. Permitted daily exposure ini digunakan untuk membatas atau memberikan nilai batasan pada produk apa produk farmaseutik. Misal gini, di suatu industri farmasi gitu ya, di suatu industri farmasi itu ada kemungkinan satu line produksi itu digunakan untuk dua macam obat gitu ya. Taruhlah paracetamol dan pun sama-sama NSAID gitu ya. Taruhlah seperti itu. Jadi eh, dalam proses produksi ada kemungkinan setelah dibersihkan itu masih tertinggal senyawa atau zat aktif atau racun dari eh, di- menetapkan batasan ini permitted daily exposure. Nah, nanti akan diperiksa pada produk akhirnya gitu ya, pada produk obat jadi yang kedua, yang berikutnya gitu ya, itu cemaran dari obat pertama itu seberapa banyak gitu ya. Nah, ini nilainya didapat dari PDI ini. Nah, PDI ini itu didapat dari Noel dikali weight adjustment dibagi faktor 1 sampai faktor 5 gitu ya. Nah, faktor 1 faktor 5 ini apa saja gitu ya. Faktor 1 faktor 5 faktor 1 adalah nilai antara 2 sampai 12 yang menggambarkan ekstrapolasi antar spesies gitu ya. Misal dari mencit ke manusia gitu ya. Berarti nilainya kalau yang untuk mendapatkan nilai PDI lebih kecil berarti harus nilainya makin besar gitu. Jadi makin tidak mirip dengan manusia itu nilainya makin besar gitu ya. Kemudian F2 itu adalah faktor 10 yang menandakan atau menghitung variabilitas antar individu. Kemudian nilai 10 lagi F3 itu adalah nilai dari repeated dose toxicity. Jika uji toksisitasnya, toksisitas dosis berulangnya itu kurang dari 4 minggu, nilainya 10 gitu ya. Kemudian F4, ini adalah faktor 1 sampai 10 yang dapat digunakan untuk menilai kasus-kasus keracunan yang severe gitu ya. Bisa jadi bersifat karsinogenik, neurotoksik, atau teratogenik. Kemudian faktor 5 adalah variabel faktor yang dapat diberikan jika gitu ya, jika noelnya itu tidak diketahui. Sehingga hanya loel aja yang diketahui gitu ya. Kemudian faktor hingga 10 dapat diberikan tergantung keparahan dari toksisitasnya gitu ya. Misal toksiknya lumayan gitu ya. Jadi nilai F5-nya ini makin besar sehingga nilai PDI ini makin kecil gitu ya karena pembaginya besar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk analisis resiko dari bahan kimia gitu ya, baik itu bahan kimia eh, yang digunakan yang tidak digunakan secara langsung pada manusia atau
eh, bahan atau senyawa yang digunakan langsung pada manusia. Oke, ini yang pertama ada International Activity in Risk Assessment pada bahan kimia di makanan. Karena di makanan gitu ya, ada pada makanan ini join FAO WHO gitu ya. On Food Additive and Contaminant. Kemudian join FAO WHO itu untuk residu pestisida. Jadi di produk makanan gitu ya, kan ada penggunaan pestisida gitu ya. Misal nih, kalau ada yang suka cabai gitu ya, cabai itu kan pemberian pestisidanya lumayan eh, banyak gitu ya. Nah, residunya di dalam cabai itu sampai berapa banyak? Nah, itu ini adalah activity dari FAO WHO kalau gitu. Kemudian other chemical. Untuk bahan kimia yang lain, ini WHO NIP dan AIO gitu ya. Dihasilkan lihat Anda bisa lihat di beberapa website ini gitu ya. Integrated Risk Information, saya pemiliknya saja gitu ya. Bisa jadi di database yang satu di Integrated Risk Information System ada, kemudian di Toxnet ada gitu ya. Kemudian di National Institute for Public Health juga ada, misalnya gitu ya. Jadi ada satu bahan kimia atau bahan obat gitu yang berbahaya itu tercantum di beberapa database gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi itu tadi pentingnya analisis resiko gitu ya. Jadi obat yang mau didaftarkan itu juga dilakukan analisis resiko gitu ya. Apakah resikonya itu lebih rendah dibanding manfaatnya gitu ya. Itu adalah pekerjaan di analisis resiko. Jadi kalau nanti bekerja di regulator akan sering menghadapi ini ya, analisis resikonya seperti apa gitu ya. Terutama yang bagian registrasi obat, obat herbal gitu ya. Resikonya ini enggak acceptable enggak gitu ya dengan benefit yang ada atau benefit yang diberikan gitu ya. Sehingga obat itu mungkin nanti bisa masuk pasar atau atau bisa dilanjutkan menjadi uji klinik kayak gitu ya. Jadi harus dinilai resiko. Oke, adakah pertanyaan? Tidak ada. Halo. Oke, kalau tidak ada sebenarnya habis kuliah kita pada hari ini. Saya akhiri nggak apa-apa ya. Oke, eh, karena sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Kita kuliah di malam hari gitu ya, mungkin di sela kesibukan yang lain. Saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.